Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadi Esos MSI, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro, program studi Administrasi Publik. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan sertifikasi dosen terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Saya mengampu mata kuliah kepemimpinan, di mana mata kuliah kepemimpinan merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 6 pada Prodi Administrasi Publik Universitas Bojonegoro yang memiliki bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat mata kuliah kepemimpinan ini, mata kuliah ini bermaksud untuk mengajak atau mendorong mahasiswa mendalami dan memahami konsep-konsep dan teori kepemimpinan serta membahas tentang permasalahan kepemimpinan yang ada dan berupaya untuk bisa memecahkan masalah dalam organisasi, baik organisasi privat maupun organisasi publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah kepemimpinan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teori kepemimpinan. Yang kedua, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Dan yang berikutnya adalah mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian di dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau sub capaian pembelajaran mata kuliah kepemimpinan itu meliputi yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup konsep kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi-fungsi kepemimpinan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teori-teori kepemimpinan. Keempat, mahasiswa mampu memahami teori-teori tentang kekuasaan dalam organisasi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan tipe dan gaya kepemimpinan. Kemudian yang keenam adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan, di mana dewasa ini kita perlu untuk mengenalkan kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan. Berikutnya, yang ketujuh adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan kepemimpinan dalam kolaborasi tindakan. Dan yang kedelapan adalah mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara budaya organisasi dan kepemimpinan. Sedangkan yang kesembilan, mahasiswa diupayakan mampu memahami konsep-konsep dan aplikasi digital leadership dalam kaitannya komunikasi dan teknologi. Sedangkan yang ke-10, mahasiswa diupayakan mampu untuk melaksanakan praktik manajemen konflik dan risiko dalam suatu organisasi. Berikutnya yang ke-11, mahasiswa mampu memahami nilai-nilai dalam kepemimpinan. Dan yang ke-12, mahasiswa mampu mengaplikasikan kepemimpinan yang efektif. Adapun strategi pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah kepemimpinan ini meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas mandiri ataupun tugas kelompok secara terstruktur maupun tidak struktur, serta ditambah dengan kuis. Tatap muka di kelas digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep ataupun teori-teori kepemimpinan. Diskusi dan tanya jawab digunakan untuk membahas permasalahan atau tugas yang belum bisa dipahami. Adapun mata kuliah kepemimpinan ini ditempuh
selama 1 semester atau 16 pertemuan, termasuk di dalamnya adalah UTS dan UAS. Dalam pemaparan mata kuliah atau penyampaian mata kuliah kepemimpinan ini, kami menggunakan beberapa literatur yang meliputi kepemimpinan dan spirit technopreneurship yang dikarang oleh Dr. Heri Erlangga yang terbit pada tahun 2018, kemudian kecerdasan emosional, primal leadership, kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosional yang dikarang oleh Daniel Goleman, serta buku karya Fakih Aun Nur Rohim dan Iib Wijayanto, yaitu Kepemimpinan Islam. Selain itu, kami juga menggunakan bahan bacaan yang dikarang oleh Lenhart yang berjudul Transformational Leadership, Shared Dreams to Success. Berikutnya, selain buku-buku tersebut, kami juga menggunakan buku karangan Wezal Rifai yang berjudul Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Itu yang bisa kami gunakan selama ini dalam memberikan, selain materi-materi lain yang kami ambil dari jurnal-jurnal serta publikasi karya ilmiah. Adapun materi pokok dan ruang lingkup dari materi mata kuliah kepemimpinan ini meliputi yang pertama adalah ruang lingkup konsep kepemimpinan, kemudian peran dan fungsi-fungsi kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, kemudian teori-teori tentang kekuasaan dalam organisasi, tipe serta gaya kepemimpinan, ditambahkan lagi kepemimpinan dalam kolaborasi, jaringan maupun tindakan, serta budaya organisasi dan kepemimpinan, ditambahkan dengan materi digital leadership. Selain itu juga manajemen konflik dan risiko dalam suatu organisasi, serta nilai-nilai dalam kepemimpinan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang efektif. Adapun tugas-tugas yang diberikan dalam proses pembelajaran mata kuliah kepemimpinan meliputi tugas-tugas individu yang harus dikerjakan secara mandiri dan tidak diperkenalkan untuk menyalin ataupun menjiplak pekerjaan teman-temannya. Kemudian selain tugas-tugas yang diberikan secara mandiri juga digunakan tugas-tugas secara kelompok. Selanjutnya penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran mata kuliah kepemimpinan ini didasarkan pada yang pertama adalah ujian tulis dan lisan terhadap proses pembelajaran dengan komponen yang pertama adalah kuis sebesar 15%, kemudian tugas-tugas memiliki bobot 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Selanjutnya kami akan sampaikan cuplikan proses pembelajaran secara tatap muka di kelas sebagaimana dalam video berikut ini. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Untuk mata kuliah kepemimpinan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan efektivitas kepemimpinan. Ini merupakan materi kepemimpinan yang terakhir pada semester genap ini untuk semester 6. Jadi kita di akhir pertemuan itu akan menjadikan sebuah materi atau menyajikan sebuah materi yang bagaimana sih kepemimpinan itu bisa efektif. Akan tetapi sebelum kita mengarah kepada inti daripada materi efektivitas kepemimpinan ini, kita perlu dulu mengenal apa sih sebenarnya arti atau makna daripada efektivitas. Efektivitas itu dari kata efektif yang dalam Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai ada efek. Jadi banyak artinya dari efektif itu. Jadi kalau bahasa Indonesia atau KKBI itu mengartikan efektif itu ada efek, manjur, kemudian mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna,
dan hal mulai berlakunya. Itu arti dari efektif. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI. Kemudian kalau diartikan dari asal katanya yang bahasa Inggris, efektif itu artinya adalah berhasil atau ditaati, ya. Ini pengertian dari efektif. Kemudian efektivitas itu saya mengambil pendapat dari Kurniawan yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan dan ketegangan di antara pelaksanaannya. Kemudian menurut Emerson, efektivitas itu diartikan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan antara pengertian efektif dan efektivitas tadi, mungkin agak jauh ya. Efektif tadi adalah suatu hasil ya, keberhasilan terhadap sesuatu, sedangkan efektivitas ini adalah kemampuan melaksanakan atau pengukuran adalah. Jadi ukuran bagaimana seseorang itu bisa mencapai hasil atau berhasil, itu yang dimaksud dengan efektivitas. Kemudian efektivitas itu diukur dengan beberapa indikator, yaitu antara lain adalah kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sesuatu itu efektif atau tidak. Jadi efektivitas diukur yang pertama dari kepuasan kerja. Kemudian yang kedua produktivitas. Paham maksudnya produktivitas? Apa itu produktivitas? Seseorang melakukan kegiatan tertentu dan menghasilkan sesuatu. Itu yang disebut dengan produktivitas. Kemudian kualitas. Quality apa? Mutu, ya kan? Baik tidak, bagus tidak, bagus atau jelek ya, atau kurang baik, itu kualitas atau mutu. Efisiensi. Efisiensi ini biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan waktu dan biaya. Ya. Kemudian fleksibilitas. Luas. Ini merupakan indikator dari efektivitas. Bagaimana sesuatu itu dihasilkan, ya. Kemudian daya saing. Ini juga merupakan indikator dari sebuah efektivitas, serta yang terakhir adalah pengembangan. Nah, berikutnya saya langsung pada perspektif daripada efektivitas. Saya mengambil pendapat dari Richard M. Steers, ya, salah satu tokoh manajemen ya, yang menyebutkan ada 3 perspektif utama dalam menganalisis efektivitas dari suatu organisasi. Yang pertama adalah perspektif optimalisasi tujuan. Artinya efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Itu yang disebut dengan optimalisasi tujuan. Jadi perspektif dari sebuah efektivitas. Kemudian yang kedua adalah perspektif sistem, yaitu efektivitas organisasi dipandang dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan mengikuti pola input, konversi, output, dan umpan balik, serta mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. Kemudian perspektif perilaku manusia, yaitu konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang-orang dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi atau periode jangka panjang. Jadi konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang-orang dalam organisasi. Jadi dalam organisasi, perilaku orang-orang ini mempengaruhi sekali efektivitas atau efektif tidaknya sebuah organisasi itu dalam mencapai tujuannya. Itu maksudnya seperti itu, ya. Selanjutnya kita kaitkan dengan kepemimpinan, dimulai dari pemimpin. Kalau tadi pengertian efektivitas sampai dengan perspektif efektivitas, kita kaitkan dengan pemimpin. Pemimpin yang efektif itu yang bagaimana?
Saya juga menculik pendapat dari Murdoko. Beliau menyatakan bahwa pemimpin yang efektif itu yang pertama harus mempunyai komitmen terhadap visi. Ada visi misi. Visi itu tujuan jangka panjang, misi jangka pendeknya, ya, seperti itu ya. Dalam seorang pemimpin, makanya kalau kita mengatakan ada proses pemilihan pemimpin, misalnya pemilihan kepala desa, pemilihan bupati atau kepala daerah, ya, pemilihan presiden, itu wajib apa? Ya, menulis atau menyampaikan visi misi, karena ini yang nanti akan dibuat senjata mereka untuk mendapatkan pemilih, bersaing dengan calon yang lainnya. Manakala punya visi misi bagus, pasti akan mendapatkan pemilih yang lebih banyak. Jadi yang pertama menurut Pak Murdoko, pemimpin yang efektif itu adalah mempunyai komitmen terhadap visi. Sudah punya visi tapi tidak punya komitmen, ini tidak akan efektif. Artinya begitu. Kemudian terbuka terhadap kritikan. Jadi pemimpin yang terbuka pada kritikan itu pasti akan menjadi seorang pemimpin yang efektif, karena dia akan mampu menampung semua saran, kritik, ataupun mungkin bentuk kritik sekarang kan biasanya lebih masukan lebih pedas ya, apalagi kritik yang melalui medsos biasanya lebih berani. Dan manakala seorang pemimpin mampu memanage kritik, memanage masukan, ini dia akan semakin bisa memutuskan atau mengambil keputusan dengan baik dalam memimpin organisasi. Kemudian dapat menjadi panutan. Nah, manakala pemimpin kalau tidak bisa menjadi panutan, ya susah. Namanya pemimpin harus bisa menjadi panutan, bisa dicontoh. Ini sama dengan semboyannya Pak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, yang nanti akan saya paparkan juga terkait dengan pemimpin efektif menurut Pak Ki Hajar Dewantoro. Yang keempat, melibatkan orang lain. Jadi dalam memimpin organisasi itu tidak bisa sendiri, tapi dalam memimpin kita harus melibatkan orang lain, karena kita tidak sendirian. Kita punya anak buah, kita punya bawahan. Sehingga dalam memutuskan sesuatu, dalam mengelola sesuatu, itu kita perlu melibatkan orang lain. Kemudian menjadi problem solver, ya. Jadi seorang pemimpin harus menjadi pemecah masalah, bisa menguraikan masalah dengan baik dan cepat, nah, itu ya. Dan yang terakhir adalah mampu menjadi motivator, itu pemimpin yang efektif. Manakala seorang pemimpin tidak bisa menjadi motivator, ini bisa dikatakan pemimpin tersebut kurang atau bahkan tidak efektif, ya. Nah, kemudian ada beberapa indikator pemimpin yang efektif. Ini saya ambil juga pendapat dari Rifai dan Alfian, yang intinya ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh Richard Steer tadi. Jadi indikator pemimpin yang efektif antara lain adalah mereka mampu menciptakan wawasan dan wacana masa depan dengan mempertimbangkan jangka panjang kelompok yang terlihat. Ya, kalimatnya agak panjang, tapi intinya pemimpin yang efektif itu harus mampu menciptakan wawasan dan wacana yang luas. Jadi bisa menjangkau masa depan untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada jangka yang panjang. Yang kedua, mampu mengembangkan strategi yang rasional untuk menuju ke arah tercapainya wawasan tersebut. Jadi setelah punya atau menciptakan wawasan dan wacana yang luas untuk masa depan, ini harus dikembangkan dengan strategi yang rasional. Kalau tidak dikembangkan dengan strategi yang rasional, ya percuma, ya tidak akan tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mampu memperoleh dukungan dari pusat kekuatan dalam hal kerjasama. Kemudian persetujuan, kerelaan atau kelompok kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan pergerakan itu. Jadi setelah punya wawasan dan wacana yang luas untuk jangka waktu yang panjang untuk masa depan, kemudian dikembangkan strategi
untuk menuju ke arah tercapainya wawasan tersebut. Yang ketiga, didukung dari pusat kekuatan dalam hal kerjasama. Ada dukungan dari semua yang ada di organisasi tersebut. Dukungan yang ikhlas, ada kerelaan, ada persetujuan atau kelompok kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan pergerakan. Dan yang keempat, memberikan motivasi yang kuat kepada kelompok inti yang tindakannya merupakan menentu untuk melaksanakan. Jadi pemimpinnya ini harus memberikan contoh, memberikan teladan agar kelompoknya bisa mengikutinya untuk mencapai apa yang sudah diciptakan. Jadi wawasan atau wacana-wacana yang sudah diciptakan tadi. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Jadi kita juga mengambil pendapat dari Nanang Fatah. Apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas kepemimpinan itu? Nanang menyampaikan bahwa faktor yang pertama adalah kepribadian atau personality. Jadi pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Jadi kepribadian seseorang itu sangat kuat sekali pengaruhnya dalam menjalankan kepemimpinan dari seseorang. Jadi kepribadian itu antara satu orang dan orang lain pasti berbeda, sehingga ini pengaruhnya sangat kuat sekali dalam menjadi seorang pemimpin yang efektif atau dalam efektivitas kepemimpinan. Jadi pengaruh yang pertama makanya ditulis kepribadian atau personality. Yang kedua, harapan dan perilaku organisasi. Harapan dan perilaku organisasi ini juga kuat sekali pengaruhnya. Manakala kita memimpin organisasi, itu perilaku organisasi itu sangat kuat sekali menentukan sebuah organisasi itu bisa berjalan baik atau tidak, atau bisa mencapai tujuannya dengan baik atau tidak. Jadi harapan dan perilaku organisasi ini menjadi penentu juga atau mempengaruhi efektivitas dari seorang pemimpin. Yang ketiga, karakteristik seseorang ini menjadikan penilaian ataupun menjadikan semacam anggapan dari bawahan yang dipimpin itu ya. Harapannya yang dipimpin atau bawahan bahwa perilaku atau karakteristik dari seorang pemimpin yang memimpinnya itu yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan bawahan. Misalnya ya, kalau kita sebagai bawahan biasanya mengharapkan reward kalau berprestasi atau mendapatkan hadiah, mendapatkan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan tugas. Jadi setiap tugas bawahan juga akan pengaruhi gaya kepemimpinan seseorang. Maknanya bawahan diberikan tugas yang mungkin tidak pas dengan keahlian dan kemampuannya, ini juga akan berakibat tidak efektif dalam mencapai tujuan. Bawahan diberikan tugas terlalu ringan, ini juga tidak efektif dalam menjalankan organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima adalah iklim dan kebijakan organisasi. Ini juga mempengaruhi efektivitas kepemimpinan seseorang. Jadi iklim dan kebijakan organisasi. Nah, iklim itu apa? Yang membawa sebuah organisasi itu iklimnya kira-kira sing banter gak Pak? Kondusif atau mungkin tidak kondusif, ini akan mempengaruhi sekali dalam kepemimpinan seseorang. Dan yang keenam adalah harapan dan perilaku rekan kerja. Ini menyangkut juga dengan iklim tadi ya. Kebijakan organisasi, otomatis bagaimana sih organisasi itu memperhatikan bawahannya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Ini pengaruhnya sangat besar sekali.
Ya, kita contohkan misalnya di Unigoro ya. Di Unigoro iklimnya di dunia kerjanya ya, di rektorat maupun di fakultas, itu kita bisa melihat iklim di Unigoro kondusif, kebijakan-kebijakan yang diambil cukup memberikan peluang untuk karyawan maupun dosen-dosennya untuk mengembangkan karir yang lebih bagus, ditunjang dengan mungkin income yang cukup memadai. Nah, ini akan menjadikan iklim organisasi itu menjadi kondusif dengan kebijakan organisasi yang bagus. Oke. Nah, ini saya langsung aja pada yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita punya bapak pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan atau merumuskan 3 tindakan yang menjadikan kepemimpinan itu efektif, yaitu dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, kemudian ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Jadi ing ngarsa sung tulodo, jadi seorang pemimpin itu di depan memberikan tauladan atau memberikan contoh. Kemudian ing madya mangun karso, jadi seorang pemimpin itu kalau berada di tengah mampu membangkitkan tekad dan semangat atau motivasi dari bawahannya. Dan yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya adalah pemimpin itu manakala berada di belakang itu harus mampu memberikan motivasi dan tanggung jawab yang besar terhadap jalannya organisasi. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Mungkin nanti ada pertanyaan, ada tambahan. Izin bertanya kepada Bapak yang sudah memaparkan materi mengenai kepemimpinan. Terkait pertanyaan saya, apabila seseorang memiliki jiwa kepemimpinan namun memiliki trust issue sendiri terhadap dirinya sendiri, kira-kira bagaimana solusi atas problem tersebut? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi ada seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan tetapi tidak punya kepercayaan diri. Ini ironis sebenarnya ya. Apakah itu terjadi pada diri Anda? Bukan. Oke, pernah melihat seseorang yang seperti itu? Pernah ya. Baik. Jadi biasanya seseorang yang mempunyai bakat atau jiwa kepemimpinan itu rasa percaya dirinya itu sangat tinggi. Kita ambil contoh para pemimpin-pemimpin kita atau seseorang yang akan atau ingin menjadi pemimpin, misalnya contoh, kita kasih contoh kepala desa aja. Kita melihat seorang profil kepala desa, manakala dia tidak punya kepercayaan diri, dia tidak akan mencalonkan diri menjadi pemimpin ya. Karena sudah tidak percaya pada dirinya sendiri, bagaimana nanti mempercayakan orang lain atau bisa dipercaya orang lain? Terhadap dirinya sendiri aja tidak percaya. Nah, ini solusinya kalau yang Anda tanyakan tadi. Manakala Anda mengetahui seseorang yang punya bakat pemimpin atau menjadi seorang pemimpin. Nah, ini Anda mungkin ya kalau mengetahui hal tersebut dan itu layak untuk dijadikan sebagai pemimpin, kita bisa memotivasinya. Rekan-rekannya bisa memotivasi, menunjukkan bahwa kamu itu layak untuk menjadi pemimpin ya. Jadi kita yang menguatkan kepercayaan diri seseorang itu. Manakala dia kok mendapatkan dukungan dari teman, dia akan tumbuh rasa percaya diri. Oh iya, ternyata saya bisa memimpin, itu ya. Mungkin bisa dipahami atau disanggah ya. Yang lainnya mungkin bisa langsung menyanggah. Jadi seperti itu ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seorang yang berbakat menjadi pemimpin itu biasanya punya rasa percaya diri yang tinggi. Kita lihat aja contoh-contoh orang-orang terkenal yang sekarang menjadi pemimpin. Donald Trump. Bagaimana Anda melihat seorang Donald Trump yang begitu percaya dirinya untuk menjadi pemimpin dunia? Bahkan dia sampai semacam
mengangkat dirinya, saking percaya dirinya dia mengangkat dirinya sebagai orang yang terkuat di dunia. Orang yang melawannya akan dia libas. Itu ibadah. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan untuk materi ini, terima kasih atas atensinya dan saya cukupkan materi mata kuliah kepemimpinan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.